bergabung bersama kami di sini. Semoga itu tadi membantu ya untuk Ibu Lia ya tadi kalau nggak salah namanya. Semoga juga bisa langsung besok mungkin langsung cek ya dok ya, langsung di Papsmir gitu kan, karena takutnya kalau semakin lama semakin bertambah parah nanti lama-lama ya seperti itu. Oke, untuk pemirsa juga yang masih mau telepon ke sini silahkan di 0315678216. Ini bahasan kita sangat-sangat menarik dan sering terjadi di masyarakat, makanya banyak yang penasaran nih dok telepon ke kita. Baik dok, kalau tadi ini sebenarnya ada telepon lagi yang masuk. Ada telepon lagi? Langsung aja Rifka angkat nih kalau ada telepon lagi. Oke, kita angkat telepon lagi dok. Baik, halo selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan siapa? Di mana? Dengan Ibu Rahma di Surabaya, Mbak. Ibu Rahma di Surabaya. Silakan Iya. Ibu pertanyaannya. Iya, ini begini dok. Selamat malam. Malam. Ini saya mau tanya. Saya kan pernah kena penyakit tumor payudara jinak dok. Terus sekarang itu kalau merincing lagi gitu dok. Saya sudah pernah beroperasi itu. Tapi sekarang kayak merincing gitu dok. Terus terasa penuh gitu dok. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin dok? Usianya Usianya berapa? Usianya 32 tahun. 32 tahun. pakai KB apa? Kenapa? KB-nya apa? Pakai KB apa, Mbak Ibu Rahma? Iya, sekarang nggak pakai sabun. Saya lagi hamil nih dok. Oh, lagi hamil. Lagi hamil. Dok. Ya, lagi nggak pakai KB. Ada lagi atau sudah jelas mungkin pertanyaannya? Sudah jelas ya. Ibu Rahma ini nanti akan dijawab oleh Dr. Lindra dan Dr. Yeni. Terima kasih, Bu Rahma. Waalaikumsalam. Selamat malam. Silahkan dok dijawab, monggo. Kalau untuk kasusnya Bu Rahma, ini tadi hamil, tapi dengan ada riwayat pernah operasi tumor, ya pada payudara. Ya. Jadi kan tadi Dr. Yeni mungkin nerangkan dari awal bahwa tumor itu bisa jinak, bisa ganas. Ya. Kalau ganas tadi baru kanker. Kalau kasusnya Bu Rahma ini tumor jinak, dan kemungkinannya kalau misalkan ini tumbuh lagi, kita curiganya suatu FAM, fibroadenoma mama. Lah kenapa kok sekarang nyeri Mbak Rifka? Karena ibunya kan hamil. Kalau hamil kan otomatis sel-sel yang ada di payudara, ya alveolusnya itu sel-selnya itu istilahnya berpolifasi, tumbuh bentuk lagi untuk persiapan nanti menyusui. Oke. Gitu. Tapi kalau tadi bilang ada merintil-merintil apa tadi? Iya. Apa tuh, dok? Bisa kalau umurnya sekian, Mbak Rahma di bawah 40 tahun, kita sarankan nanti untuk melakukan USG payudara. OSG payudara. Ya, nanti lebih aman. ngerjakannya di dokter radiologi. Oke. Karena kalau untuk USG payudara perutnya kan beda. Jadi bukan ke dokter kandungan Bu ya, USG-nya ke dokter ke dokter radiologi. Oke, lebih supaya dipastikan lagi perintil-perintilnya itu kenapa? Tumornya itu apa Tumornya mungkin itu apa, famnya tambah banyak sehingga nanti misalkan setelah mbaknya melahirkan menyusui selesai mau diambil, nanti diambil terus kemudian baru tipenya itu diperiksakan tumornya itu. Oke, tapi kira-kira nggak mengganggu kehamilan nggak ya dok ya? Enggak. Ya, oke. Tapi kalau misalkan, tapi yang penting utama periksa dulu Mbak, karena kalau tumornya itu bukan FAM, misalkan solid, itu curiganya suatu istilahnya breast cancer, sudah kanker, ya dokternya nanti melakukan FNAB, nanti tugasnya dokter saya nih, mungkin bisa melakukan FNAB itu gimana? Nah, boleh dok, Iya, silakan. jadi tadi dikatakan dulu tumor jinak, kemungkinan dokter Indra tadi sudah mengatakan biasanya fibroadenoma. Fibroadenoma ini memang sering kambuh, ya, jadi bisa residif. Sudah diambil nanti tumbuh lagi, dan jumlahnya bisa banyak loh. Saya pernah dapat sampai 22 biji di dua payudara, ya. Jadi memang bisa seperti itu. Kemudian tadi kalau ada dugaan keganasan, nah itu ada pemeriksaan yang namanya FNAB, ya. Jadi di patologi anatomi ini pemeriksaan itu bisa berupa pemeriksaan sel dan jaringan. Kalau yang pemeriksaan sel itu contohnya seperti melihat di pap smear, itu ya. Jadi pap smear itu diambil lendirnya, kemudian dicat, kita lihat di mikroskop. Sedangkan kalau yang namanya FNAB itu singkatannya Fine Needle Aspiration Biopsy. Jadi biopsi ini dilakukan dengan jarum bayi aja Mbak, kecil. Jadi bukan, ada dua macam biopsi. Satu surgical, itu berarti di iris ya, oleh dokter bedah. Yang kedua adalah FNAB, ini oleh dokter PA. Itu nanti ditusuk jarum, seperti tusuk jarum bayi. Kemudian nanti satu tetes dilihat
di mikroskop itu hasilnya apa, apakah masih tetap fibroadenoma ataukah sudah ada perubahan keganasan, itu nanti bisa dibuat Jadi diagnosisnya. diketahui dari itu Iya. tadi ya. Oke, ini tugasnya dokter Yeni yang mendiagnosis penyakit yang seperti apa. Baik, kita ada telepon masuk lagi dok, langsung saja kita angkat lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa ibu, di mana? Ibu Yulia di Surabaya. Ibu Yulia di Surabaya. Silakan pertanyaannya ibu. Iya, halo, malam dok. Malam. Iya dok, ini saya mau tanya, soalnya dulu saya pernah operasi, dulu tahun sudah lama lah angkat kandungan. Nah ini usia saya sudah 45 tahun, ini kalau sering hubungan suami itu sering kering, sakit gitu dok. Terus kira-kiranya solusinya gimana? Terus saya tanya lagi, ini sering di mulut vagina saya itu ada kayak lupangan di bibir gitu loh dok. Nah itu solusinya gimana? Ibu boleh tanya Ibu, waktu itu diangkat kandungan karena apa Ibu? Itu infeksi kandungan dok. Oh, tubuh ovarial abses gitu atau ada tumor gitu atau jinak? Enggak. Enggak, oh infeksi ya? Iya. Ini memang karena infeksi ya. Iya. Oke, sudah Nah, itu cukup jelas di ya. bibir saya itu sering kayak lupangan gitu loh dok. Ya. Oke, bibir vaginanya yang kering berarti. Ya, Baik. mungkin saya coba jawab Bu Yulia ya. Yang Iya. pertama, usia Ibu kan sudah 45 tahun. Iya. Pada saat itu karena ada faktor infeksi dari rahimnya Ibu, Iya. dilakukan operasi untuk pengangkatan kandungan. Kandungan. Ya. Kalau usia Ibu sudah 45 tahun, kemungkinan waktu itu operasinya angkat kandungan dan 2 indung telurnya mungkin juga sudah diambil semua. Iya. Kalau Ibu kedua indung telurnya sudah diambil semua, otomatis suplai hormon pada diri Ibu itu tidak ada. Sehingga keluhan-keluhan menopausnya muncul, Bu. Ya, jadi dalam hal ini misalkan mungkin Ibu vaginanya kering, terus kemudian badannya itu kadang terasa mungkin lebih agak panas gitu ya, kayak flushing gitu ya, terus kemudian gampang berkeringat, mungkin kadang juga lebih sensitif ya, lebih sensitif, ya. oke. Jadi kalau misalkan Ibu ada keluhan-keluhan pada saat sudah menopause seperti ini, harusnya Ibu segera periksa. Nanti dari dokternya bisa memberikan istilahnya hormon pengganti ataupun kita memberikan hormon pengganti yang alami. Jadi hormon untuk mengurangi keluhan-keluhan pada Ibu tadi, untuk mengurangi keluhan menopausnya, kita bisa berikan yang istilahnya yang alami, obat-obatannya ataupun dengan yang HRT, hormon replacement terapi. Oke. Cuman kalau untuk kasus Ibu yang ada kayak tadi luka ya, sariawan gitu ya, Iya. itu kita harus pastikan Bu, itu ada istilahnya anggap aja itu suatu borok atau sariawan di daerah situ. Kita harus pastikan ini butuh dibiopsi apa enggak. Takutnya itu merupakan suatu ya prakanker atau sudah kanker dari vulva, jadi gitu ya. Oke. Seperti itu Ibu Yulia, ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin Ibu? Iya, soalnya saya sering itu dok, 1 tahunnya itu nggak tahu rutin pap smear, katanya nggak apa-apa gitu. Terus saya dari puskesmas itu dikasih salep, kalau luka disuruh oles-oles gitu. Bagaimana dok? Berarti kalau Ibu setelah operasi masih melakukan pap smear, kemungkinan besar operasinya itu kemarin bukan angkat kandungan secara total. Oke. Soalnya saya sudah kemen dok. Oh iya Bu, kalau Ibu sudah angkat kandungan Ibu tidak head. Iya. Cuman kita harus pastikan Ibu ini angkat kandungannya total atau enggak. Katanya di total dulu dok. Kalau Ibu angkat kandungannya total, berarti serviknya sudah tidak ada. Oh. Kalau serviknya sudah tidak ada, berarti Ibu tidak perlu pap smear. Apalagi kan penyebabnya angkat kandungan kan karena infeksi. Tapi kalau Ibu ternyata serviknya masih ada, Ibu masih harus rutin melakukan pap smear sampai usianya nanti 65 tahun. Oh, seperti itu. Iya. Baik, itu tadi Ibu Yulia. Ya, berarti makasih dok. Oke, Iya. terima kasih Ibu Selamat Yulia. malam. Selamat malam. Berarti tadi kemungkinannya ada sariawan di daerah vagina itu tidak ada hubungannya dengan lahir rahimnya kalau seperti itu dok? Berarti. Kalau bayangan saya begini Mbak, jadi kalau misalkan Ibu ini kan indung telurnya mungkin sudah diambil semua, kering.
karena vagina itu kering, epitel-epitelnya kering karena tidak ada suplai hormon estrogen tadi, sehingga gampang sekali lecet, gampang sekali luka seperti itu. Ya, jadi memang ya harusnya periksa dulu untuk dipastikan, dan juga kita harus tahu untuk ini total apa enggak, ibu butuh pap smear apa enggak, harus dilihat cervixnya itu ditinggal apa enggak. Dilihat lagi ya. Oke, itu tadi Bu Yulia, semoga bisa memberikan jawaban juga, bisa melegakan hati Ibu Yulia juga supaya lebih jelasnya lagi. Dokter Indra menyarankan untuk diperiksa lagi lebih jauh supaya bisa tahu lagi nih detailnya seperti apa, seperti itu ya Dok ya. Baik, untuk Anda pemirsa yang masih ingin telepon ke sini masih bisa, silahkan di 0315678216. Kami masih menunggu telepon dari Anda, dan juga yang pastinya Dokter Indra dan Dokter Yani siap untuk memberikan jawaban untuk Anda insya Allah malam hari ini. Baik, nah ini kita kalau tadi sudah berbicara tentang penyebabnya seperti apa, jenis-jenisnya. Mungkin kalau ke Dokter Indra tadi stadium ya Dok ya, mungkin ini Dokter Indra yang lebih paham mengenai stadium-stadium kanker. Itu kalau kita berbicara stadium itu sebenarnya seperti apa Dok, dan penanganannya pasti disesuaikan dengan stadium juga dong. Itu seperti apa Dok? Mungkin dari stadiumnya dulu Dokter Indra. Dokter Yani maksudnya. Ya, jadi stadium kanker itu mulai yang stadium 0, Mbak. Stadium 0 itu berarti kankernya masih di situ saja. Namanya kanker in situ, cancer in situ. Jadi dia belum kemana-mana. Ya. Kemudian dari stadium 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau yang 4 itu yang sudah stadiumnya paliatif. Ya. Jadi ini dilihat nanti selnya itu berada di mana. Jadi contohnya pada kanker serviks, kalau dia masih di tempat di situ saja, belum ada kerusakan, istilahnya kalau di mikroskop itu sel itu kan berderet-deret ya Mbak, dia punya dasar ini. Kalau dia belum menembus dasar, namanya stadiumnya kanker in situ masih 0. Masih 0. Oke, kalau Dok, sudah tahan dulu. invasif. Kita masih di stadium 0. Kita belum beranjak ke stadium-stadium atasnya karena kita ada telepon lagi Dok. Nanti kita lanjutkan ke stadium atasnya. Kita angkat telepon dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Selamat malam Dokter Indra. Ya. Dengan siapa Ibu? Di mana? Dengan Ibu Ida di Surabaya. Oke, silakan Ibu Rida pertanyaannya. Ini saya mau nanya, dulu kan saya pernah seperti ada perintil-perintil itu di payudara, terus saya bawa ke dokter onkologi, saya diperiksa semua lengkap, ultrasonografi payudara dua-duanya, itu diambil kayak biopsi gitu Dokter Ida. Nah itu bersih, nggak ada apa-apa gitu. Nah terus waktu itu kan ada seperti itu bisul ya Dok ya, itu nggak sempat dioperasi karena nggak jadi gitu. Terus beberapa bulan yang lalu itu saya mandek. Nah itu menjadi bisul, terus saya bawa ke dokter kulit Indropo. Nah begitu itu dikasih obat, pecah ternyata bisul biasa gitu. Nah ini saya mau nanya untuk kelanjutannya, saya kan sekarang usia 58 tahun ya Dok. Apakah saya masih tetap harus periksa pap smear? Kalau iya, tuh saya kan sudah menjelang umur 60 ya Dok. Sebaiknya saya berapa bulan sekali, terus sampai umur berapa saya berhenti periksa pap smear, karena saya sudah menopause. Itu aja dokter, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ida pertanyaannya. Monggo Dok dijawab. Saya jawab Bu Ida ya. Jadi kalau ibu usianya 58 tahun tadi Mbak Rifka ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan pap smear itu sebaiknya setiap 1 tahun sekali. Terus kemudian kapan batasnya saya boleh berhenti melakukan pap smear? Kalau usia saya sudah 65 tahun. Jadi kalau seorang wanita itu sudah usianya 65 tahun, terus kemudian 3 kali pemeriksaan sebelumnya pada saat usia 62, 63, 64 ini hasilnya normal, bagus. Tahun terakhir ini ya waktu usia ulang tahunnya kan 65. Kita sudah boleh tidak melakukan pap smear. Jadi cukup setahun sekali Bu ya. Jadi tapi kalau Ibu misalkan ada keluhan, Ibu segera harus periksa. Misalkan Bu Ida kan sudah 58 tahun. Terus kemudian ada keluhan misalkan habis hubungan berdarah, atau mungkin ada perdarahan yang post menopause ya. Setelah menopause kok masih keluar darah lagi, itu juga artinya kita segera harus melakukan pemeriksaan gitu. Tentang untuk yang payudara tadi, karena usianya 58 tahun
mungkin selain melakukan pap smear, Bu Ida juga mungkin sebaiknya ya periksa rutin ya. Periksa rutinnya bisa melakukan pemeriksaan payudara sendiri setiap bulan, dan kalau misalkan untuk check up tahunannya bisa mengerjakan mamografi. Oke, Seperti mamografi itu, juga ya. berarti setahun sekali Ya, disarankan karena usianya sudah di atas 40. Sudah di atas 40 tahun. Oke, seperti itu Ibu Ida, semoga menjawab pertanyaannya Ibu Ida tadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan ya obrolan dengan Dokter Yeni. Tadi masih sampai stadium 0 nih, Dok. Ini stadium 1 ke atasnya apa nih, Dok? Bagaimana? Ya, jadi nanti dilihat apakah sudah ada perluasan ke vagina, perluasan ke organ-organ di sekitar rahim, kemudian ke kelenjar getah bening nih, Ya. ya ada selnya atau tidak. Jadi berdasarkan temuan itu nanti akan keluar staging dari patologi anatominya, nanti disesuaikan dengan keadaan klinisnya itu stadiumnya berapa. Nah nanti dari dokter spesialis onkologi ginekologi nanti akan menentukan, oh ibu ini harus diberi kemoterapi misalnya ya. Kemoterapinya disesuaikan dengan jenis kanker yang ditemukan, jenis yang istilahnya ini istilah kedokterannya, apakah squamous, apakah kanker yang membentuk kelenjar, itu nanti obat kemonya sendiri. Obat kemonya sendiri. Ya. Tapi apakah semua stadium itu semuanya harus di kemoterapi atau bagaimana, Dok, untuk kasus kanker? Jadi gini, mungkin saya nambahkan sedikit ya Mbak. Jadi penentuan stadium itu bisa klinis, bisa pada saat operasi. Jadi ada beberapa penyakit tertentu yang kita itu pada saat operasi baru bisa menentukan penyebarannya sejauh mana, sehingga bisa menentukan stadiumnya pada saat operasi itu. Kalau kanker leher rahim itu pada saat masih klinis itu bisa kita, oh ini stadiumnya sekian. Tapi kalau misalnya kanker ovarium, kanker endometrium, kanker rahim itu, kita harus operasi dulu, Baru bisa baru tahu stadiumnya stadiumnya. berapa. Nah, setelah tahu stadiumnya tadi, tahu jenisnya dari dokter Sahyeni, dan sudah menyebar ke mana-mana tadi yang kita kan misalkan, oh dia menyebar ke peritoneum, oh, dia menyebar ke omentum, kita ambil semua kan Mbak. Nah, dokter Sahyeni yang menentukan, oh sudah menyebar ke omentum, karena sudah menyebar ke omentum tadi, oh ini stadiumnya 3. Ini pasien ini butuh untuk ajuvan enggak gitu. Ajuvan itu terapi tambahan. Terapi tambahannya nanti kita tentukan dari jenis selnya, mulai dari kemo atau radiasi. Jadi penentuan terapi ajuvan itu kita sangat butuh bantuan dari dokter patologi anatomi, karena dilihat selnya ya, itu dulu sampai lagi nyebar apa. kemana apa enggak, jauh apa enggak gitu. Jadi istilahnya Dokter Yeni dan Dokter Indra ini harus bekerja sama gitu ya. Harus berkolaborasi. Harus kolaborasi ya. Misalkan tepi saya dan operasi saya ini bebas apa enggak? Kalau misalnya belum bebas, oh berarti saya butuh tambahan istilahnya ya ajuvan terapinya itu kemo atau sinar. Jadi semuanya juga tergantung ya, ini. harus tentukan free apa enggak. Kalau bebas, oh jaraknya sekian, oh saya bisa full up saja tanpa ajuvan seperti itu. Seperti itu. Baik. Nah, ini ada telepon lagi sepertinya yang masuk. Coba Rifka sapa dulu, ini ada telepon masuk atau tidak. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Oke, dengan siapa Ibu, di mana? Dokter dari Lina di Surabaya. Silakan, Ibu Lina. Dokter, bulan ini tuh saya menstruasi 3 kali. Terus sekitar 2-3 minggu yang lalu itu saya merasa kok di dalam vagina itu ada benjolan yang semakin membesar. Dulu saya ada riwayat pernah ada kisah itu muncul 2 kali tapi sudah hilang. Itu kira-kira termasuk kanker serviks atau bukan ya, Dok? Usianya Mbak Lina berapa ya? 33. Usianya 33, putranya? 1. Pernah pap smear? Kenapa? Pernah pap smear? Dulu 1,5 tahun yang lalu itu pernah IVA dan itu masih bersih. Oh iya. Oke. Jadi kalau misalkan ada benjolan di vagina tadi Mbak Lina ya, jadi kita harus periksa dulu, lihat. Saya curiganya mungkin malah Bartholin ini. Jadi misalkan Bartholin itu ada kelenjar yang ada di daerah istilahnya vagina kita, yang kalau dia itu terinfeksi buntu, salurannya itu tidak bisa keluar lendirnya, sehingga lama-lama numpuk gede. Akhirnya jadi bisa kista Bartholin, atau nanti kalau sudah jadi infeksi jadi abses Bartholin. Ya, jadi kalau seperti itu, kalau sudah jadi abses, ada infeksi atau lagi Bartholinitis, kalau berjalan aja sakit, dipegang aja sakit Mbak. Iya, jadi harusnya Mbak nanti misalkan segera periksa, nanti ditentukan ini suatu kista Bartholin
atau sudah Bartholinitis atau suatu abses Bartholin. Gitu. Tapi itu belum tentu kanker ya berarti dok? Belum tentu. Nah, itu masih tumor. Tapi bukan kanker. Kalau kanker kan tumor yang ganas. Ya. Tapi kalau misalkan kita curiga dari Bartholin ini kan kemungkinan terjadi ganas juga ada. Ya. Kita harus ambil dan kita kirim ke dokter patologi anatomi. Oke, gitu. Seperti itu Ibu Nia ternyata, bukan Ibu Lina. Tapi itu Ibu Nia. Periksaannya harus nunggu menstruasinya bersih ya dok? Iya, sebenarnya sudah bersih Bu. Karena sekarang kan masih posisinya menstruasi. Oh, jadi harus nunggu bersih dulu sambil nanti kita mengevaluasi serviks ibu bagaimana gitu. Tapi belum tentu kanker serviks juga ya itu dok? Belum tentu. Oke, kalau gitu makasih ya dok ya untuk informasinya. Selamat malam. Selamat malam Ibu Nia, terima kasih. Belum tentu saya kanker serviks, sudah takut duluan dok, karena memang menakutkan ya sepertinya ya. Baik, semoga membantu ya Ibu Nia jawaban atas pertanyaannya. Baik, sekarang kita masuk ke pengobatan mungkin ya dok ya. Kalau kita berbicara mengenai pengobatan kanker kandungan itu seperti apa dok? Apa saja yang bisa diterapkan selain kemo mungkin, karena kemo kan rata-rata harus begini, tadi kan kita sudah tentukan dulu stadiumnya. Ya. Anggap aja mungkin misalkan sebagai contoh saya serviks ya yang paling sering terjadi kasusnya. Kalau kanker lahir rahim itu nemunya masih stadium 1 atau 2A, itu kita bisa langsung kerjakan operasi Mbak Rifka. Tapi kalau nemunya stadiumnya sudah 2B, itu di kemo dulu. Namanya neoadjuvan kemoterapi. Jadi kita berikan kemoterapi sebelum kita melakukan treatment yang sebenarnya. Jadi kita kemo setiap minggu selama 4 kali, kita evaluasi, oh ini bisa dioperasi apa enggak. Kalau ternyata enggak bisa dioperasi, kita tambahi beri kemo yang kombinasi sampai 3 kali. Oh ternyata dia bisa dioperasi, baru kita kerjakan operasi. Tapi kalau datanya sudah stadiumnya 3 ke atas, kita bisanya cuman ya radiasi, tapi kalau disuruh ngantri sampai 5 atau 6 bulan ya rasanya sulit gitu loh ya. Terus kemudian kalau stadiumnya sudah 4, jadi saya ini bilang bahwa oh ini paliatif, dan kita pun bisa memberikan namanya kemoterapi atau radiasi juga, tapi yang sifatnya paliatif ya, dalam arti supaya nanti kualitas hidup si pasien itu tidak turun karena ya merasakan nyeri yang sangat luar biasa. Luar biasa, baik. Jadi tapi rasanya kok daripada kita istilahnya stadiumnya tadi sampai yang berat tadi lebih enak masih nemunya prakanker atau mungkin kita melakukan pencegahan ini ya, dok ya. Karena biayanya nih cukup banyak Mbak, mahal ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan kemoterapi paklikarbo ya, itu harga obatnya aja di atas 12 juta. Nah seperti itu satu kali luar biasa obatnya. belum obat pendampingnya loh ya. Ini obat-obat intinya aja. Berapa kali serinya kan? Ada beberapa kali serian ya. Baik, ini ada telepon lagi dok, masuk, kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa Ibu, di mana? Dari Pusatati. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ini anak saya kemudian sakitnya paru, sudah berobat muter-muter kemanapun, sudah sampai 1 tahun berobat, nggak ada hasilnya. Waktu di Pasmir itu katanya bakteri dan infeksi, tapi sudah berobat kemanapun itu kok nggak ada hasilnya, sampai punggung itu sakitnya tembus gitu. Sekarang anak ke dokter saya namanya. Usia anaknya berapa Ibu? Usia anak saya 24. 24, sudah menikah ya Bu ya? Ini udah bulan 5. Baru mau menikah. Ini udah kasihan apa, saya itu 1 tahun setengah nggak berobat kemanapun nggak ada hasilnya gitu loh. Udah 1 tahun setengah. Tak malam sambatan mah kok perih, kok sakit, kemudian cuma gitu. Namanya orang tua kan berobatnya keliling kemanapun sampai ke alternatif itu nggak ada hasilnya. Jadi saya sangat putus asa. Saya minta tolong mau ke tempatnya dokter, prakteknya aja gitu loh. Silakan. Mau ke sana ke Surabaya gitu aja. Ya. Gini Bu ya, Bu siapa tadi? Ibu Suhar. Oh Bu Suhar. Ini tadi untuk putrinya kan belum menikah Bu ya, jadi belum pernah kontak seksual. Jadi kalau misalkan seorang wanita ada keluhan keputihan, itu wajar Bu, karena itu produksi dari hormon dari si wanita itu. Jadi indung telurnya itu menghasilkan hormon yang bisa menghasilkan lendir. Jadi lendirnya ini itu bisa diketahui dari hormon yang dihasilkan tadi. Jadi kalau misalkan setelah head itu biasanya
putih, terus kemudian tapi dia agak nggak bening gitu ya, itu nggak subur. Terus kemudian kalau bening, encer, molor pada saat pertengahan itu masa subur. Terus kalau misalkan mendekati head juga warnanya putih budak lagi gitu Mbak Rifka. Jadi kalau misalkan katanya sakit gitu loh, Bu. Udah dekat itu memang bakteri. Ya, jadi kalau misalkan selama keputihannya nggak berubah warna, nggak gatal, nggak bau, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya enaknya diperiksa Bu, lendirnya itu diambil, dikulturkan. Kira-kira obatnya yang cocok itu yang apa? Daripada nanti Ibu apa namanya anaknya ya jenisnya apa, yang obatnya yang sesuai itu apa gitu. Daripada nanti misalnya diobati, nanti akhirnya lama-lama kebal kumannya gitu. Diobatinya dengan obat Mungkin yang nggak cara cocok, misalkan berpakaian juga ya dokter ini. Ya, bisa. Suka pakai Ya. celana yang ketat. Nah, itu Ini Ibu Suhar. Jadi Ini kalau obat dan tadi sudah 1 tahun setengah saya berobat keliling, sudah keliling namanya orang tua kan kepingin anak itu sembuh gitu loh, kan saya tanya kemana gitu. oh ya nanti diperiksa, terus kemudian kita kultur kalau perlu lendirnya itu Bu, untuk menentukan jenisnya dan sekaligus juga istilahnya pengobatannya yang cocok berdasarkan jenis dari kumannya tersebut. Nah, apa saya tanya, kalau saya ke sana nanti langsung kemana saya? Kembali kandungan Ibu. Ke poli kandungan. Gejala atau gimana? Enggak, ke poli kandungan Ibu. Silakan ke Kandungan. poli Iya, kandungan poli ya. kandungan. Kalau mau ke Nggak tahu ke kelamin. Iya. Iya, Ya, boleh. bagaimana Ibu begitu ya Ibu ya? Sudah terjawab? Terima kasih. Terima kasih Bu Suhar pertanyaannya. Nanti langsung ke poli kandungan Sutomo. Baik, ini kita sudah semakin mepet waktu kita Dok. Silahkan diberikan kesimpulan tentang bahasan kita dan mungkin ada tips-tips juga untuk pemirsa yang sedang menonton masalah kanker kandungan. Silahkan Dokter Diani dulu atau Dokter Indra dulu, silahkan. Kalau saya sih dari preventif, Ya. deteksi dini, itu ada IVA dan pap smear. Jadi kalau ibu-ibu yang sudah biasa dengan pap smear itu jangan mundur dengan IVA. Jadi IVA kan sudah saya sampaikan itu untuk ibu-ibu yang memang susah mendapatkan fasilitas kesehatan. Ya, jadi biar kalau dengan pap smear itu nanti ada catatannya, ini kelainannya apa, apakah normal dan sebagainya. Oke. Tidak salah sih, tetapi kalau yang sudah biasa dengan pap smear kemudian di IVA itu nanti kan tambah nggak punya catatan. Iya. Karena sebetulnya untuk ibu-ibu yang di daerah di pelosok-pelosok itu. Oke, jadi yang Dari saya rutin itu. aja seperti itu ya Dok ya, supaya bisa deteksi dini. Oke, silakan Dokter Indra mungkin mau menambahkan. Ya, intinya sama bahwa mencegah itu lebih bagus ya daripada mengobati. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan kanker leher rahim itu yang bisa dicegah, penyebabnya diketahui, ada vaksinnya, terus kemudian ada screeningnya untuk deteksi dini. Itu seorang wanita datang, tapi stadiumnya sudah lanjut, gitu. Jadi peranan media dalam hal ini untuk yang memasyarakatkan, oh wanita itu harus mungkin dari iklan apa ya harus melakukan pap smear dan sebagainya, apa itu pap smear dan sebagainya. Itu juga kanker cervix bisa dicegah, itu juga sangat diperlukan Mbak Rifka. Oke, jadi pada intinya adalah deteksi dini atau mungkin pencegahan juga dari awal itu lebih bagus daripada nanti ditemukannya sudah stadium lanjut seperti itu ya Dok ya. Baik, nah itu untuk Anda juga pemirsa, semoga ini memberikan informasi juga dan juga memberikan kesadaran juga mungkin bagi kita semua untuk menjaga diri kita sendiri. Jadi ditemukannya itu nggak ada penyakit-penyakit yang bisa mengganggu kesehatan kita sampai tahap yang tidak diinginkan nantinya seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Indra, terima kasih Dokter Yeni sudah berbagi banyak hal sekali bersama kita di sini dan juga bersama pemirsa. Banyak sekali tadi teleponnya masuk dan semoga tadi sudah bisa terjawab juga dengan baik semua teleponnya. Sekali lagi terima kasih Dokter Indra dan Dokter Yeni. Kita ketemu lagi lain kesempatan, kita ngobrol lagi. Sepertinya masih banyak yang perlu didiskusikan ya Dok ya. Dan juga sepertinya masih banyak pemirsa nih yang masih pengen nelpon tapi nggak masuk-masuk mungkin ya. Dan juga terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Plong Apa Kata Dokter mulai jam 8 sampai jam 9 tadi. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini Rifka masih akan kembali juga menemani Anda sampai jam 10 malam. Kalau gitu Rifka pamit dulu dari Plong, kita jumpa lagi di Plong besok hari. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.